Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini saya akan menyampaikan terkait aksi nyata pada modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Saya Suprapti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 200B, dari SMA Hang Tua 2 Gedangan, Sidoarjo. Saya melakukan diseminasi budaya positif kepada rekan guru di SMA Hang Tua 2 Gedangan, Sidoarjo. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Bapak Hari, selaku Wakasadi Humas. Yang saya hormati Ibu Rosidah Rahma, selaku Wakasadi Kurikulum, dan serta Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini yang berbahagia. Puji syukur kami ucapkan karena telah berkumpul pada acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Fandi, Ibu Suprati, dan Ibu Rosidah. Untuk acara selanjutnya yaitu akan kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Faruk. Kepada Bapak Faruk kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka acara diseminasi praktik baik budaya positif di SMA Hang Tua 2 Sidoarjo pada siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, agar semua rangkaian acara yang akan kita jalani berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, insyaallah. Ya Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyyati wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ika. Dan hadirin dimohon untuk berdiri.
berdiri di seragam duduk kembali. Baik, belajar untuk acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wakasedi. Pikiran Mas yaitu Bapak Hari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rostika selaku Wakil Kurikulum, dan yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Suprapti, Pak Fandi, kemudian Bu Asida. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi praktek baik tentang budaya positif di sekolah. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari calon guru penggerak angkatan 9. Ya, tentunya kegiatan ini sangat bermakna dan tentunya kegiatan ini tidak berhenti di sini karena akan diimbaskan, ya khususnya diimbaskan ke dalam sekolah itu sendiri dan kemudian ke sekolah yang lain. Dengan kegiatan ini tentunya banyak kegiatan yang sifatnya positif, terutama untuk sekolah. Sekolah berharap pesan dari Bapak Kepala Sekolah, mohon izin Bapak Kepala Sekolah tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kegiatan ini betul-betul diikuti dengan baik sehingga mempunyai nilai yang lebih, nilai yang baik. Tentunya juga biar Bapak Ibu guru, siswa dapat imbas dari kegiatan ini. Ya tentunya kita berharap kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah SWT dan dicatat sebagai amal ibadah kita tentunya yang nanti kita akan peroleh di akhirat itu, ya, sebagai pahala. Itu yang perlu saya sampaikan terkait kegiatan ini. Sekali lagi, marilah kegiatan ini diikuti dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Hari. Yang kedua, tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini tidak akan kalah menariknya ya. Ada hal yang baru nanti. Berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Prapti. Masih semangat? Oke, kita banggakan semangatnya ya. Semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita sharing ilmu ya terkait teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya, teori motivasi di sini teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Jadi motivasi itu kan ada eksternal atau ekstrinsik dan motivasi intrinsik atau internal. Kalau motivasi eksternal itu atau ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar, bukan kemauan kita. Kalau motivasi intrinsik atau internal itu berarti berasal dari kemauan kita. Nah, untuk motivasi eksternal ini ada 2. Motivasi eksternal yang pertama itu adalah motivasi kalau kita melakukan sesuatu itu kita melakukan sesuatu karena ada suatu hal, misalnya menghindari hukuman. Misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu, tapi itu bukan keinginan kita, melainkan menghindari hukuman, misalnya hukuman apa gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, motivasi eksternal yang kedua adalah motivasi kita melakukan sesuatu karena adanya penghargaan atau reward atau hadiah gitu ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ada hadiahnya gitu ya. Nah, untuk yang ketiga ini adalah motivasi internal atau intrinsik, itu karena dari diri kita sendiri. Jadi
untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi kita itu punya tujuan dari diri kita yang hal-hal yang baik, yang bersifat universal tadi, gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu? Oke, next. Nah, ini adalah Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara ini mengartikan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita itu sebagai guru itu harus memerdekakan murid. Jadi kita nggak hanya menuntut murid ya, nggak boleh menuntut murid itu. Jadi kita harus menuntut murid sesuai dengan kodratnya. Ya, kalau menuntut dan menuntut berbeda ya. Kalau menuntut berarti kan kita harus menuntut murid harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, berarti muridnya kan nggak merdeka. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu seorang manusia itu harus merdeka, termasuk murid. Jadi kita menuntut murid sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk kodrat alam, setiap murid itu kan memiliki keunikan tersendiri. Punya keunikan itu maksudnya punya potensi masing-masing yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, jadi kita harus menuntut mereka sesuai dengan kodratnya itu. Kalau kodrat zaman berarti kita harus mengikuti teknologi, perkembangan teknologi seperti itu. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Mungkin bertanya-tanya, ada penghargaan tapi kok malah dihukum gitu ya. Nah, di sini bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal karena ada faktor ketergantungan. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, mungkin saya ingin bertanya, kalau Bapak Ibu mengajar di kelas, misalnya meminta siswa untuk melakukan sesuatu, biasanya siswa ini ada hal yang diminta timbal baliknya nggak? Misalnya minta tolong dibersihkan kelasnya masih kotor. Ada nggak siswa yang misalnya, Bu, nambah nilai ya Bu? Gitu. Iya, dapat poin ya Bu. Nah, itu berarti dia melakukan itu karena adanya penghargaan. Nah, itu berarti kan nantinya kalau kita biarkan bisa jangka panjangnya, otomatis kan dia hanya melakukan sesuatu yang baik karena ada imbalannya gitu ya. Nah, kemudian penghargaan bersifat menghukum. Menghukum ini misalnya kamu nanti kalau misalnya nilaimu baik akan ibu kasih hadiah gitu ya. Berarti nanti dia akan belajar. Kemudian dia mendapatkan nilai baik, dapat hadiah. Kemudian ketika dia nggak maksimal belajarnya, otomatis dia akan mendapatkan nilai yang jelek. Otomatis dia akan merasa terhukum dengan dirinya sendiri karena nggak mampu memperoleh penghargaan itu. Seperti itu. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan di sini sesama teman di kelas misalnya. Pernahkah Bapak Ibu menjumpai misalnya adanya siswa yang mungkin merasa iri dengan temannya karena temannya itu mendapatkan penghargaan yang lebih dari dirinya? Ada yang penghargaan ya? Ada ya? Berarti itu merusak hubungan pertemanan. Melakukan sesuatu karena ada imbalannya, kemudian setelah mendapatkan imbalan itu, sesuatu yang kita inginkan itu sudah kita raih, terus kemudian kerja kita menjadi menurun karena sudah terlaksana untuk tujuan kita. Seperti itu berarti penghargaan menurunkan kualitas. Misalnya siswa sudah dapat nilai yang bagus, akhirnya meremehkan, saya nilainya sudah bagus kok Bu gitu. Akhirnya dia nggak mau berusaha lagi seperti itu. Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena dia kan otomatis kan ada dorongan dari luar tadi. Karena adanya penghargaan dia mau melakukan sesuatu, otomatis nggak akan timbul dari dirinya sendiri untuk motivasi intrinsiknya seperti itu. Oke. Masih semangat Bapak Ibu?
Nah, kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi kalau kita ngasih penghargaan berupa misalnya pujian gitu ya, itu jangan hanya ke salah satu siswa yang pintar aja. Jadi kita harus merata ke semuanya, supaya semuanya itu mendapatkan istilahnya kepuasan, merasa dihargai, merasa diterima seperti itu. Okay? Jadi walaupun misalnya siswa itu jawabannya nggak benar misalnya, ya kita hargai, jangan sampai salah kamu, jangan gitu, ya. Tapi gimana caranya kita bisa menggunakan kalimat yang lebih baik supaya tidak menurunkan motivasinya seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Konsisten ini berarti harus terus menerus. Jadi kita melakukannya harus secara terus menerus. Fokus pada prosesnya. Ya, supaya ini Bapak Ibu menjadi semangat, ayo kita tanya jawab ya. Ingat-ingat saja. Siap Bapak Ibu? Oke. Angkat tangan ya Bapak Ibu nggih. Soal pertama dulu. Mencatat 100 kali. Ini nanti mohon untuk dibedakan. Tindakan guru yang seperti ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini siswanya disuruh nyatat 100 kali di buku karena dia terlambat. Bisa kita bayangkan ya, tangannya pasti keriting ya. Monggo, siapa yang mau mencoba untuk yang pertama? Bu Hamidah, monggo. Kalau menurut saya termasuk hukuman. Oke. Termasuk hukuman, betul nggih? Gimana untuk yang lain? Setuju? Setuju nggih. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Monggo yang mau menjawab. Hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu adalah hukuman. Iya, hukuman. Bagaimana Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Setuju. Hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman, Bu. Hukuman. Oke. Prima Bapak Ibu setuju dengan jawaban dosa? Oh ya. Kemudian yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Monggo, Bu Eka. Oh, Pasis. Kalau menurut saya sih itu konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Kenapa jenengan nggak milih hukuman? Ya itu konsekuensi karena itu bagian dari anak itu bertanggung jawab karena dia melakukan sesuatu yang istilahnya melewati prestasinya dari teman-teman. Iya, jawaban yang bagus sekali dari Pak Haji. Jadi Bapak Ibu tadi juga sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan, semuanya bagus. Oke, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga, Bu. Konsekuensi. Gimana Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini melepas ya, maaf ya. Melepas sepatu seharian, jadi sepatunya itu diambil sama gurunya karena nggak pakai sepatu warna hitam. Itu hukuman atau konsekuensi, Bu Ika? Kalau menurut saya itu termasuk hukuman. Hukuman. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Ya nanti ada jawabannya setelah ini ya. Nanti kita lihat jawabannya benar atau salah ya.
Kemudian latih mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pripun Bapak Ibu, monggo Bu Ria. Menurut saya hukuman Ibu. Hukuman. Ya. Oke, monggo kita lihat next Pak. Jawabannya ya. Kira-kira yang terakhir itu apa ya? Termasuk konsekuensi ya. Masih sejalan dengan mata pelajarannya. Jadi hukumannya apa namanya dia makan itu kan sejalan, tidak mengada-ada, tidak di luar apa ranahnya seperti itu. Makanya dia masuk konsekuensi. Ini pengecoh ini ya. Bocil saat bocil. Oke, selanjutnya ya. Bedakan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa menyakitkan? Karena siswa kalau dihukum pasti itu akan merasa sakit hati, mantel sama gurunya, gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Artinya ini ada ada kemauan dari siswanya sendiri juga. Jadi nggak paksaan seperti hukuman. Kemudian yang hukuman selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati. Kira-kira lebih sakit mana ya, fisik sama hati? Hati. Iya. Beberapa tahun kemudian misalnya anaknya sudah lulus, kira-kira yang membekas itu yang sakit hati apa sakit fisik? Hati. Sakit hati. Terus ini ya. Pengalaman. Kemudian ya, kira-kira siapa yang punya pengalaman ketika SMA itu merasa sakit hati sama guru kena hukuman? Bisa diceritakan mungkin? Pernah? Monggo, enggak apa-apa. Diceritakan. Iya, enggak apa-apa. Atau temannya atau siapa boleh. Iya. Jadi ceritanya seperti ini Bu. Waktu itu pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu bapak guru. Nah, saya nggak tahu apakah beliau itu punya masalah pribadi atau gimana ya Bu. Pas waktu datang ke kelas itu, dia itu darah mukanya itu udah nggak enak. Terus kemudian waktu itu setelah ulangan, membagikan kertas. Nah, beliau itu salah manggil nama saya. Saya membetulkan. Nanti panggil apa ya? Dulu itu Eko atau apa ya? Pak, saya betulkan gini. Maaf Pak, nama saya Eka. Gitu aja kok marah, terus kertasnya dilempar di muka saya di depan teman-teman saya. Saya bisa kayak, kenapa sih guru ini? Jadi kayak terus kalau misalkan saya dari situ mikir kayak gini, kenapa ya? Apa ibaratnya kalau punya masalah ya semua orang tuh punya masalah ya Bu. Tapi kalau misalkan kita itu punya masalah pribadi ya, sebisa mungkin kita harus profesional gitu. Soalnya kan kita kan berhadapan langsung dengan makhluk hidup. Beda dengan kalau misalkan kita itu kita punya, misalnya kita kerja di kantor gitu, berhadapannya cuma dengan laptop, mungkin it's okay. Kita mau marah-marah, mau pencet-pencet gitu boleh. Tapi kan kita kan posisinya kan bertemu dengan manusia gitu loh, yang punya perasaan di situ. Di saat itu saya merasa kayak perasaan saya nggak sama. Tapi kenapa kok saya mau merasa ibaratnya seperti melakukan kesalahan yang besar itu, dan itu terus membekas sampai sekarang. Sebenarnya saya kalau lihat lihat ada beberapa bapak ibu guru yang mungkin nggak tahu punya masalah bagaimana terus marah-marah itu pasti mungkin terus sampai anak-anak tuh dibilang banget sih kayak itu kan kayak saya menjadi flashback gitu kan nggak enak jadi posisi muridnya itu ketika dilempar gitu. Mungkin memang kertas itu nggak kena kepala saya atau apa enggak, tapi saya malu di posisi itu dan saya itu merasa kayak langsung ikut ngedrop iya dan bersalah juga. Terus akhirnya saya pas waktu mengikuti pelajaran itu jadi kayak itu nggak itu dan nggak semangat lagi gitu. Itu cerita saya sendiri. Terima kasih Bu Eka sudah berbagi pengalaman ya. Jadi Bapak Ibu Guru dari pengalaman Bu Eka ini kita bisa belajar ya bahwa kita itu harus memperlakukan siswa itu tadi loh
menuntun gitu ya, jangan sampai kita menuntut gitu tadi ya. Jadi jangan sampai menghukum siswa sehingga sampai membekas, nggak hanya di hatinya, sampai psikisnya juga ya, sampai sekarang kan ya. Jadi kalau apalagi kalau dalam bentuk ucapan ya, kalau fisik mungkin tidak terlalu, kalau ucapan itu kan kadang kan sampai diingat walaupun anaknya sudah lulus gitu ya. Ya, jadi mari Bapak Ibu guru kita mulai dari sekarang bareng-bareng belajar untuk menghindari hukuman kepada murid. Oke. Kemudian selanjutnya untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, untuk hukuman ini biasanya paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, hukuman ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi takut dihukum, artinya dia bohong karena untuk menutupi kesalahannya. Nah, otomatis kan nanti yang masalah itu kan nanti nggak bisa terselesaikan karena anaknya bohong, karena menghindari hukuman tadi. Nah, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi walaupun kita misalnya tadi membersihkan tumpahan yang ada di meja, itu memang konsekuensinya seperti itu. Tapi kan otomatis kalau misalnya dilihat sama temannya seperti itu kan membersihkan meja, otomatis kan juga merasa malu, nggak nyaman, gitu kan? Dibully kadang gitu, ayolah, gitu ya. Kalau di kelas kan seperti itu. Nah, berarti nanti kira-kira ada cara lebih baik nggak daripada konsekuensi dari sini? Ada, ya, nanti kita belajar. Nah, ini ya, jadi restitusi. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau ada konsekuensi mungkin gurunya masih campur tangan ya. Misalnya, ayo kamu mengungkapkan di meja itu, berarti konsekuensinya apa? Membersihkan buku gitu ya. Tapi kan masih ada campur tangan dari guru gitu ya. Maksudnya kalau misalnya muridnya nggak sadar, konsekuensinya kan guru, ayo bersihkan itu mejanya, seperti itu. Tapi kalau restitusi ini lebih ke motivasi intrinsik dari siswanya. Kemudian restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau ada siswa bermasalah itu sebetulnya kita itu nggak boleh untuk mencarikan solusinya, tapi siswa yang harus mencarikan solusinya. Seperti itu. Seperti apa nanti ya? Nanti ada. Kemudian selanjutnya membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi mereka itu punya tujuan dari solusi tersebut. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Masih semangat ya? Semangat pagi, luar biasa. Oke. Selanjutnya Pak. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi, siswa itu punya pilihan, gitu. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi ini tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek. Kalau restitusi ini menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan, tapi pelaku jelas menerima hukumannya. Nah, konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan gantinya. Nah, kemudian kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti baik hatinya, psikisnya, fisiknya. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman untuk sementara waktu.
Walaupun itu konsekuensinya kan tidak nyaman sementara waktu, walaupun dia melakukan konsekuensinya gitu. Restitusi, murid atau anak akan dapatkan penguatan dari pilihan solusinya sendiri. Kemudian kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Jadi siswa itu kalau habis dihukum pernah nggak menjumpai setelah dihukum tapi nggak malah baik, malah menjadi. Pernah nggak seperti itu Bapak Ibu? Pernah nggak? Bu Rosa punya pengalaman? Iya. 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 Mungkin ceritakan sedikit saja nggak? Seperti apa pengalaman? Jadi ketika di salah satu kelas itu ada anak yang istimewa, misalnya saya tegur. Untuk pertama mungkin dia ya saya tegur, terus mungkin bilangnya iya aja, tapi setelah itu tetap dilakukan lagi. Terus ketika saya sudah ditaruh di mana saya udah mulai kayak kita wajar ya, manusia itu kan punya marah, nggak bisa kita kayak apa, tapi marah saya masih kayak bukan marah yang sampai mengeluarkan kata-kata yang sampai kayak kamu itu kayak gini-gini, tapi dia malah mengeluarkan amarahnya, padahal saya ngomongnya masih baik-baik. Buruk saya ini kayak gini-gini, saya gini-gini. Padahal itu masih, menurut saya masih marah yang bukan marah yang gini loh. Kamu ini ya, jangan kayak gitu lagi. Tapi masih marah yang standar gitu aja Bu. Itu. Dan itu sering terjadi. Saya akan belajar. Berarti hukuman efektif ngomong banget Bapak Ibu. Nah, makanya di bawah itu hukuman itu negatif. Konsekuensi netral, restitusi positif. Ini Nah, ini adalah tentang restitusi, 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi solusinya tadi, dia bukan untuk menebus kesalahannya, tapi dia harus belajar dari kesalahannya, supaya kesalahan itu tidak terulang lagi. Makanya tadi kan solusinya dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan antara siswa misalnya bertengkar, nah supaya hubungannya baik kita pakai restitusi. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi ditawarkan ke siswanya solusinya seperti apa, nah seperti itu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi bukan dilihat dari orang lain, tapi ke dalam dirinya. Makanya dia punya solusi dari dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kebutuhan dasar sama Bu Rosida. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Kemudian restitusi ini fokus pada solusi dari permasalahannya. Kalau dihukum kan nanti kadang-kadang kan menimbulkan permasalahan, ya. Tidak menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi tambah menimbulkan masalah, ya, pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Jadi kalau bertengkar diselesaikan dengan segitiga restitusi sudah baik, dia nanti bisa kembali ke kelompoknya. Jadi nggak musuhan seperti itu. Selanjutnya Pak Fandi. Oke, monggo ini mungkin dijawab sebentar ya. Oke, untuk pertanyaannya, monggo ini kalau misalnya Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Iva ini siswanya, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pasti kita pernah menjumpai seperti itu ya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno ternyata guru matematikanya ya, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Jadi Iva itu ditanya akhirnya gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa.
dan malahan minta IFA untuk maju ke depan. Sudah dibikin malu, disuruh maju ke depan siswanya ya, dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini. Nah, yang pertama dulu monggo ditulis. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Monggo. Bisa dihubungkan dengan hukuman konsekuensi tadi dan restitusi tadi. Monggo Bu Intan kan belum ya. Monggo Bu Intan jawabannya. Oke, menurut saya di sini adalah sebuah yang satu dulu deh. Saya tidak setuju tindakan Pak Seno ini karena nanti seperti Bu Eka yang akan jadi kena mental. Kena mental, jadi trauma untuk mengikuti pelajaran selanjutnya seperti ya. Kemudian yang kedua, ini termasuk di hukuman Bu. Karena ketika anak tidak bisa terus, apalagi kan kaget tadi, ibu tidak bisa diketawakan, bukan malah kayak di teman-temannya diingatkan atau nggak apa-apa bisa, ayo pelan-pelan gitu, malah disuruh maju dan dihukum untuk duduk. Dan di situ hukumannya itu tidak sesuai dengan materi pelajarannya gitu. Misal kalau disuruh maju terus diajarin, ayo nggak apa-apa di papan saya ajarin gitu, itu kan nanti bisa jadi konsekuensi gitu, karena nggak bisa mengerjakan sendiri, misalkan bareng-bareng dengan gurunya atau dengan teman-temannya seperti itu termasuk hukuman. Terima kasih Bu Intan, jawaban yang bagus sekali Bu. Ya, untuk materi selanjutnya Bapak Ibu ya, masih semangat? Marinanya mana marinanya? Menari di atas menara. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, walaupun sore Selasa pagi ya. Ya, untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahap Bapak Ibu ya. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Jadi namanya segitiga berarti kan ada 3 ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk yang pertama dulu. Sebelumnya Bu. Nah, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini kita harus menstabilkan identitas. Misalnya, ada seorang siswa yang suka tidur di kelas misalnya. Nah, ini ada laporan dari guru mapelnya ke wali kelas. Nah, wali kelas memanggil kan ya. Nah, untuk tahap pertama, wali kelas ini nggak langsung, kamu itu tidur di kelas, nggak boleh seperti itu. Jadi pertama, ya, kita ini tanyakan dulu, jadi apa benar nak kamu tidur di kelas, seperti itu. Misalnya, iya Bu, benar. Kenapa? Saya ngantuk Bu. Nah, kita nggak boleh langsung menjudge dia salah, jadi kita harus menstabilkan identitas supaya dianya tenang, tidak emosi, dan kita tidak emosi juga, sama-sama kan ya. Nah, jadi gurunya berkata seperti apa misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi nak, seperti itu. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan gitu. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Jadi nggak boleh saling menyalahkan. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kita cari yang salah, yang benar nanti nggak selesai-selesai. Jadi kita lebih fokus ke penyelesaian masalahnya. Kemudian yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Jadi kita naikkan dulu siswanya ya. Kita naikkan ke atas dulu gitu ya. Kemudian yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Jadi ini membantu murid, tujuannya membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia ini tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Jadi kira-kira seperti siswa yang tadi tidur di kelas itu sebetulnya kebutuhan dasar apa yang mereka kurang ya? Kurang kasih sayang, bisa ya. Kemudian selanjutnya di sini di tahap kedua ini guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, jadi ibaratnya itu kita nggak menyalahkan, tapi sebaiknya kalau kamu dengan kata lain, kalau kamu nggak berbuat seperti itu, maka alangkah lebih baiknya gitu ya. Dengan kata-kata ini tuh maksudnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain mendapatkan yang kamu butuhkan? Apakah kamu bisa melakukan dengan hal baik besok lagi? Jadi yang tadi kan pertama kan nggak disalahkan kan, manusiawi itu. Nah, tahap ini ditanyakan dulu Bapak Ibu soal alasannya. Alasannya kamu berbuat seperti itu apa? Misalnya karena ngantuk, malamnya misalnya kalau dia atlet misalnya karena latihan, sehingga dia ngantuk di kelas seperti itu. Nah, ini nanti otomatis kan ada alasan ya. Ini berarti kita memvalidasi kesalahan. Tapi kita harus ini, kamu sudah betul seperti itu, tapi alangkah bagusnya kalau seperti ini gitu ya. Tapi kamu bagus sekali tidak melakukan hal yang lebih buruk dari situ, misalnya meninggalkan kelas. Dia kan ngantuk kan masih dalam kelas ya. Tapi kamu masih lebih bagus tidur di kelas, tidak sampai meninggalkan kelas. Berarti ini kan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi anak melihat kesalahannya ini dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi tadi kan harusnya ada keyakinan kelas sebelumnya, ya, tanggung jawab, disiplin, menghargai dan seterusnya. Nah, di sini tadi si anak itu kan sudah mengaku karena ketiduran itu karena dia latihan malamnya karena dia atlet. Nah, di sini nanti kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar, nak, gitu ya. Misalnya dia disiplin Bu, oh iya benar seperti itu. Nah, dari sini kita minta untuk anak tersebut solusi dari permasalahannya apa. Nah, kalau kamu melanggar disiplin, itu karena apa kamu melanggar disiplin seperti itu kan? Nah, akhirnya solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalahmu? Berarti solusinya dari anaknya, bukan dari gurunya, seperti itu, oke? Nah, kemudian selanjutnya di sini intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi untuk segitiga restitusi ini, guru adalah bertindak sebagai apa nih Bapak Ibu? Manajer. Ya. Selanjutnya monggo kita praktek bersama, nggih. Jadi kan berpasangan dua orang, yang satu sebagai guru, satu sebagai murid. Satu guru, satu murid. Okay. Ini ada permasalahan ini ya. Yes. Jadi di sini yang pertama permasalahannya, kasus pertama, siswi meninggalkan kelas tanpa izin saat gurunya tidak masuk karena ada kegiatan dinas luar.
Seorang siswi yang bernama Ayu kemarin dilaporkan oleh guru piket tidak berada di kelas ketika pelajarannya Bu Santi. Bu Santi tidak masuk karena ada kegiatan dinas luar. Ternyata Ayu ditemukan jajan di kantin sama guru taktik. Nah, di hari berikutnya Ayu dipanggil sama Bu Santi. Nah, monggo berarti jenengan nanti yang satu jadi guru, yaitu gurunya namanya Bu Santi. Yang satunya sebagai siswa namanya Ayu, melakukan 3 hal tadi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Monggo bisa koordinasi untuk kasus pertama. Oh ya, sekalian untuk kasus kedua ini nanti gantian, yang guru tadinya guru jadi siswa, yang siswa jadi guru. Kasus kedua ini siswa mencontek saat konsumatif akhir semester. Siswanya namanya Ciko, ketahuan mencontek saat pelaksanaan tes oleh pengawas ruangan. Jadi berikutnya Ciko dipanggil Bu Tia selaku wali kelasnya. Jadi yang satu nanti Bu Tia, yang satunya Ciko. Gantian. Fungsi dari Bu Santi Pak. Satunya Ayu, satunya Bu Santi. Antara sisa 2 boleh Pak, sisa 3. Saya jadi Ayu aja Bu. Ini nggak apa? Sini monggo. Bawa kertasnya. Ya boleh. Ya, waalaikumsalam. Ayu. Iya Bu. Kemarin ibu kan nggak masuk kelas, ya masih ada dinas di luar. Ini kok dengar ada laporan. Katanya pas saya kosong kamu keluar jajan di kantin, bener tak? Iya Bu. Kenapa? Kan sudah ada waktunya istirahat, kok masih keluar pas jam saya? Iya Bu. Tapi ini saya lapar sekali Bu, makanya saya pergi ke kantin Bu. Terus waktu istirahat memang nggak pilih makan tak? Kok keluar pas jamnya saya? Waktu jam istirahat saya sholat duha Bu. Masya Allah. Jadi nggak sempat makan. Gitu. Ya. Ya, wajar namanya orang lapar ya. Mungkin bisa kita siasati daripada nanti keluar pas jam pelajaran. Itu kan waktu itu untung-untungan ibu lagi nggak ada. Coba kalau misalnya ada gurunya, masa keluar waktu jamnya kelas, nanti lapar di kelas gimana? Nah, mending sholat duhanya itu mungkin awal sebelum masuk kelas, itu kan masih ada waktu. Jadi nanti waktu istirahat itu tetap ke kantin ya. Ya Bu. Ya, jangan diulangi lagi ya. Ya Bu. Ya, nggak apa-apa, bagus sholat duha, nanti pagi-pagi aja sebelum
masuk kelas. Ya Bu. Terus apa lagi itu? Ya. Oke, ya kembali ke kelas, silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih pelajar dan diundang. Pak Yus sangat mendalam peran ya Bu. Kasus kedua, Bu Aini sama Bu Rosa, satu sebagai Ciko, siswanya, satunya sebagai Bu Tia, gurunya. Monggo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenapa? Ya? Kamu tahu dah, Ibu panggil ke sini itu kenapa? Iya sih, masalah yang kemarin kan Bu. Saya ketahuan mencontek. Ya udah, bentar. Kamu jangan sedih dulu. Ceritakan dulu ke Ibu kronologi kejadiannya itu seperti apa. Kok bisa kamu sampai mencontek itu gimana sebenarnya, Nak? Jadi itu saya tuh kan bawa catatan kecil karena kemarin itu hari Senin pertama ujian itu kan nggak boleh bawa handphone Bu. Jadi saya inisiatif bawa catatan kecil aja. Maaf Bu, soalnya saya nggak belajar malamnya. Iya, Ibu paham. Di sini Ibu memahami apa yang kamu kesalahan kamu di sini. Ya. Iya Bu, tapi saya minta maaf ya Bu. Saya maaf sekali. Enggak apa-apa. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Sudah. Wes ya. Bagus, nggak usah nangis. Ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi gini Nak, Ibu pengen tahu sebenarnya. Kenapa sih kamu mencontek itu kenapa? Coba ceritakan dulu ke Ibu. Ya itu loh Bu, pelajarannya Bu itu sangat sulit sekali loh Bu. Pertanyaan itu diisi-isi, ada pertanyaan yang 4, ternyata itu 20 Bu. Semuanya itu bertambah 5. Gimana saya nggak mencontek Bu? Terus gini, bentar. Kamu kan sudah tahu kalau kamu mencontek, kamu tahu kesalahan kamu. Tapi kamu tahu nggak, tindakan kamu itu sebenarnya salah atau benar? Salah sih, tapi sih ini salah Bu. Aku itu salah. Iya benar, memang salah. Lalu, ya, kalau kamu sudah tahu kalau kamu salah, jadi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Nak? Saya merasa tidak bertanggung jawab karena kalau mencontek kan saya kayak merugikan diri sendiri, saya yang disalahkan. Terus ya emang saya salah sih Bu, tapi kan tetap itu melanggar aturan sekolah. Nilai saya jelek, saya dipandang buruk dengan guru-guru lain. Oh anak ini mencontek Bu, langsung Ibu ini kayak gitu Bu. Saya kayak dikatain gitu Bu. Nah, gitu kan. Iya. Kan kamu tahu berarti konsekuensi sendiri yang kamu terima itu apa dari hasil apa yang sudah kamu perbuat ya? Iya Bu. Nah, kalau sudah tahu konsekuensinya seperti itu, apa kedepannya kamu ingin mencontek lagi? Enggak Bu, enggak bisa kan? kapok, bisa kapok. Beneran Bu. Alhamdulillah, berarti tandanya di sini Sudah sadar. Lalu, kemudian kedepannya apa yang akan kamu lakukan kalau mau ujian? Ayo. Saya akan berusaha belajar, pokoknya akan mengajarkan yang sebisa saya. Itu kan nggak apa-apa kan Bu, kalau saya ujian terus saya kan jujur udah, nanti sebenarnya saya jelek kan nggak apa-apa kan Bu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kejujuran itu hal utama ya. Iya, iya. Aduh, iya, wes sini belum sama Ibu. Baiklah Bapak Ibu, ternyata seperti itu ya kurang lebihnya ya. Jadi praktek restitusi ini tadi sudah menggabungkan dari beberapa materi yang kita pelajari di depan tadi. Ya,
materi yang sudah kita bagikan dari Bu Prati, Pak Pandi, dan juga saya sendiri. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya mungkin Karena sudah mendekati ini tadi ya, beberapa materi tadi, 6 materi yang sudah kita terapkan dan kita praktekkan langsung. Semoga ilmu yang kita berikan hari ini, kita sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua, Ibu Guru SMA 2. Semoga nanti di kelas ya kita jadi lebih baik, jadi guru yang lebih baik, bisa menerapkan seperti cita-citanya Ki Hajar Dewantara, ya, bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya. Satu Pak, sebentar, satu aja kata refleksi mungkin setelah mempelajari 6 tadi, apa hal yang sebelumnya ternyata apa, ya, yang sebelumnya apa ternyata apa, satu kata Bu Ika. Setelah mempelajari ini tadi mungkin ada sesuatu hal ya. Ya, ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Pak, sebelum saya mempelajari materi ini, saya itu mengiranya itu terkait dengan hukuman, konsekuensi itu sama. Jadi saya tuh tahunya itu hukuman hukuman positif, hukuman negatif. Hukuman positif itu hukuman yang bisa memberikan pembelajaran buat anak-anak. Kemudian hukuman negatif itu yang sifatnya menyakitkan untuk anak. Ternyata setelah saya belajar ini tuh bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi dan juga konstitusi gitu. Ya, ternyata hukuman itu memang bernilai negatif. Apapun hukumannya bernilai negatif. Yang penting itu bagaimana kita bisa menemukan konstitusi itu yang bernilai positif. Mungkin satu lagi refleksinya, kira-kira setelah mendapatkan ini, kita sharing ilmu ini tadi, perasaan apa yang muncul? perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, monggo. Wida, monggo, perasaannya bagaimana? Bagaimana perasaannya? Ya. Perasaan apa yang muncul? Perasaannya bagaimana? Perasaan yang muncul setelah mempelajari materi ini tadi bareng-bareng. Perasaannya bagaimana? Perasaan yang muncul. Ya. Monggo Bu Eka. Bu Eka mungkin mungkin. Perasaan yang muncul itu adalah terinspirasi untuk bisa menjadi guru yang menyenangkan untuk murid, tetapi juga tetap bisa mendisiplinkan mereka selama di kelas. Terakhir, ketiga ya, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti modul ini? Saya sebagai Among. Peran Among. Iya. Dari yang lalu saya berikannya selalu konsekuensi gitu. Tapi dari sini saya tahu ada restitusi yang lebih positif. Selama ini cuma netral biar sadar gitu. Ternyata ada yang positif. Lebih positif lagi, restitusi. Oke, terakhir. Yang terakhir, saya akan Saya menjadi menanggapi. Among seperti apa Jadi setelah Among yang mengikuti seperti modul apa? ini. Saya menanggapi. Saya akan menjadi guru yang bersifat manajer. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru semua ya. Oke. Baiklah, Bapak Ibu guru semua, aplaus untuk Bapak Ibu guru semua. Semua rangkaian dari pemberian materi, praktek dan juga refleksi sudah kita lalui bersama. Ya. Mohon maaf karena menyita waktu. Ya. Sebelumnya mungkin Ya. dari kami bertiga, mohon maaf jika ada kurang lebihnya atau kurang berkenan, ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya, ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.
Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan barokah untuk anak-anak kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kami persilahkan. Selesai. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf nggih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Fitria sebagai salah satu guru di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo dan juga sebagai rekan kerja dari Ibu Suprapti. Dan Ibu Suprapti tadi juga sudah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. Dan di sini saya selaku rekan kerja beliau yang juga mengikuti kegiatan tadi ingin memberikan sedikit testimoni sebenarnya apa yang sudah saya terima dengan mengikuti kegiatan yang sudah Bu Prapti sampaikan tadi. Jadi, menurut saya, kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Suprapti tadi sangat membawakan dampak positif terutama bagi saya pribadi. Dengan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan, saya jadi mengetahui apa itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi. Ya, jadi kita sebagai guru harus memerdekakan murid, yaitu kita tidak boleh memberikan hukuman ataupun konsekuensi kepada murid, melainkan yang lebih baik yaitu dengan cara restitusi. Begitu umpan balik dari saya terhadap kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Suprapti. Refleksi pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman dilakukan kepada rekan guru pada tanggal 20 Oktober 2023 bertempat di SMA Hang Tuah 2 Gedangan Sidoarjo. Terdapat 13 orang guru yang ikut serta dalam kegiatan ini. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMA Hang Tuah 2 Gedangan Sidoarjo. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya yaitu selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.